Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibnu Syedi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam qaddasallahu sirrahuma min ahli silsilah tariqatillah tariqah Naqsyabandiyah as-sadisu wa talatun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta la yabqa 'ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah, rawahul Muslim. Tak habis-habisnya kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat sempurna, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Serta kita semua dijumpakan dengan seorang wali yang mursyida, dengan seorang guru mursyid, sebagai tanda manusia-manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salawat beri salam tak habis-habisnya juga kita haturkan kepada junjungan alam, insan kamil mukammil, insan yakhulis mukhlisin, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam yang sempurna, pemimpin yang bijaksana, yang menjadi panutan dan ikutan bagi kita semua, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan cinta kasihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Salam hormat ta'zim, penuh hikmat yang berkepanjangan. Bosan-bosannya juga kita haturkan kepada guru-guru kita, para masyayikh ahli silsilah tariqatullah tariqah Naqsyabandiyah, utamanya kepada ayahanda guru mursyid kita Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibnu Syedi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam qaddasallahu sirrahuma. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang mulia dan dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang penuh hikmah. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk kita semua, khususnya bagi jamaah tariqatullah tariqah Naqsyabandiyah Jabal Kubis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Karena pada hari ini kita kembali memperingati haul guru kita yang ke-19 tahun 2021, Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Amir Damsyar Syarif Alam qaddasallahu sirrahu. Beliau adalah seorang guru mursyid yang telah mengorbankan harta bahkan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan zikrullah di muka bumi ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah, da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Amir Damsyar Syarif Alam adalah sebagai pendiri dalam tariqatullah tariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, yang sekaligus beliau sebagai guru besar dalam tariqatullah tariqah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah yang silsilah ke-35, turunan daripada kumpulan Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Ibrahim Ar-Khalidi kumpulan, yang sanadnya menyambung kepada guru Al-Mukarram Syedi Syekh Sulaiman Zuhdi. Kemudian dari beliau menyambung dari guru ke guru sampai kepada Al-Mukarram
Syekh Bahauddin Bukhari An-Naqsyabandi. Kemudian daripada beliau menyambung sanadnya dari guru ke guru, dari ke guru ke guru, sampai kepada salah seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dari beliau tentunya menyambung kepada guru dari sekalian guru yang ada, guru mursyid dari sekalian guru mursyid yang ada, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang mulia, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Rasulullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan tausiah singkat ini, saya mengambil sebuah tema, mencetak manusia yang tahan uji dengan memadatkan hati berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, jamaah zikrullah dimanapun berada, berbicara tentang tarikat, maka pasti kita akan berbicara tentang hati. Karena ranah dalam ilmu tarikat adalah tazkiyatun nafsi atau tazkiyatul qalbi, pencucian hati atau pensucian jiwa. Ada beberapa ayat Al-Quran yang maknanya mengarah kepada hati. Sesekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat ruh, atau jamannya adalah arwah. Dengan kalimat nafsun, jamannya adalah nufus. Dengan kalimat kolbun, jamaknya adalah kulub. Dengan kalimat fuad, yang semuanya mengarah pengertiannya kepada sesuatu yang gaib yang Allah limpahkan ke dalam diri manusia. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, al-qalbu malik, bahwa hati manusia itu bagaikan raja, walahu junuduh, dan dia memiliki pasukan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab Ajaibul Qulub mengatakan bahwa hati manusia sungguh ajaib. Hati manusia sungguh luar biasa. Hati manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang susah dicerna oleh akal dan sulit dikaji kecuali oleh orang-orang yang ahlinya. Ada beberapa kalimah di dalam Al-Quran yang pengertiannya mengarah kepada hati. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah hati yang tidak bisa dilihat dengan kedua pandangan mata, yang tidak bisa dipegang dengan kedua tangan kita. Hati yang bersifat hayati, yang latifah robbaniyah, ruhaniyah. Hati yang sangat halus, yang bersifat rohani, yang tidak bisa dipegang dengan kedua tangan kita, dan tidak bisa dilihat dengan kedua pandangan kita. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ada beberapa tahap kehidupan yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah kehidupan di alam arwah, kehidupan di alam ruh. Imam Al-Ghazali mengatakan ada dua amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada ruh kita. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalhal insan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada ruh kita, kepada hati kita dua. Yang pertama adalah ma'rifat, yang kedua adalah tauhid. Wa qala al-muhaqqiqin, para ulama-ulama ahli hakikat mengatakan, yang disebut dengan ma'rifat adalah jazamul qalbi biwujudil wajibil mawjud muttasifan bisairil kamalat. Kemantapan hati, kesempurnaan hati, mengenal kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya itu? Zat wajibal wujud, yang memiliki sifat yang maha sempurna, yang jauh daripada kekurangan. Mengenal betul siapa Tuhannya itu. Sering kita mengatakan dalam keseharian kita, La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Kalimat yang suci, kalimat yang sangat mulia. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian semua. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bikasrati biqauli la ilaha illallah. Aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada ruh kita mengenal secara sempurna siapa Tuhan kita yang kita sembah. Siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Kita ungkapkan dalam keseharian kita, kita zahirkan dengan lisan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami mengabdi.
Kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kepada Engkaulah kami segala-galanya ya Allah. Tidak kepada siapapun, tidak kepada apapun. Hanya kepada Engkau lah ya Allah. Yang kedua adalah tauhid, mengesahkan Allah. Hanya kepada Allah lah segala-galanya. Betapa bersih dan sucinya ruh kita. Betapa bersih dan sucinya hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dua amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan ke dalam qalbi kita. Sempurna kita mengenal kepada Tuhannya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada ruh kita. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah kalian cuma tahu? Apakah kalian semua yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Lalu ruh pun menjawab. Ruh semua kita menjawab. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Kami meyakini, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah zat yang maha segala-galanya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Jadi siapa yang kita sembah? Allah. Allah yang mana? Allah yang Al-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Al-Malik, Allah yang Al-Qudus, Allah yang As-Salam, Allah yang maha segala-galanya. Seperti itulah ruh kita. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Disebutlah alamul fitrah, alam kesucian. Ruh kita tidak mengenal apapun, ruh kita tidak mengenal siapapun. Yang dikenal oleh kita, ruh kita cuma satu, Allah, 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 Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kita ke muka bumi. Allah jumpakan ruh kita dengan wadahnya, jasmani kita. Yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Hijr. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Setelah Allah menciptakan sempurna jasmani manusia dalam rahim kandungan sang ibu 120 hari, baru Allah jumpakan ruh kita dengan jasmani kita di alam rahim kandungan sang ibu kita. Saudaraku, ingatkah kita bahwa Allah pun di samping menciptakan manusia, ada satu makhluk yang Allah tugaskan untuk beribadah kepada Allah, adalah iblis, jin laknatullah. Di mana dia adalah satu-satunya makhluk yang paling tidak suka ketika manusia berada dalam makom mulia. Ketika manusia dalam makom kesucian. Tetapi yang dia inginkan adalah manusia terjerumus ke dalam makom kehinaan, sebagaimana yang dialami oleh iblis laknatullah sendiri. Sampai dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi wa izzatika wa jalalika la agwa bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah ya Rabbi, demi keagunganmu, selama ruh Bani Adam berada dalam diri manusia, maka selama itu pula aku akan menyesatkan manusia. Dalam surah Al-Hijr, Allah menceritakan kepada kita, la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian iblis datang kepada manusia dari seluruh penjuru. Dibulak-balikan pandangan mata manusia, yang baik dipandang menjadi buruk, yang buruk dipandang menjadi baik. Lalu Allah menjelaskan kepada kita, selamatkah manusia dalam mempertahankan amanah ini? Makrifat kepada Allah, tauhid kepada Allah, istiqomah ruhnya dengan mengagungkan Allah, mensucikan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah, kata Allah. Dunia ini adalah tempat perjuangan. Ada yang harus kita pertahankan, menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Iblis laknatullah merongrong kepada diri kita supaya tauhid, supaya makrifat yang Allah titipkan kepada ruh kita hilang sirna, agar manusia terjerumus ke dalam makom kehinaan. Perlahan demi perlahan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang ada di dalam hati manusia yang membuat manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang sirna. Fa'ansahum zikrullah. Hilang sirna zikir yang Allah titipkan ke dalam qalbinya. Fa'ansahum zikrullah. Setelah zikir hilang dalam qalbi manusia, lalu bagaimana sekarang keadaan manusia? Ulaika hizbus syaiton, kata Allah. Mereka menjadi pasukan-pasukan setan. Ala inna hizbas syaitoni humul khasirun. Ingatlah. Oh, pasukan-pasukan setan itulah adalah pasukan-pasukan yang merugi. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah. Tanpa kita sadari, hati kita sekarang ini sudah dijadikan tempat sebagai singgasananya iblis, sebagai rajanya iblis dalam diri kita. Yang akhirnya kita menjadi manusia-manusia pasukan-pasukan iblis. Inna syaitona ya'muru bil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Kalau iblis yang sudah menjadi raja dalam hati kita, maka pasti dia akan mengajak kepada diri kita semua untuk melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Allah perintahkan, iblis melarang.
Allah Subhanahu wa taala melarang. Iblis menyuruh. Berbalik dan berbalik, berbalik dan berbalik. Ini kata Allah jalan yang Allah ridai. Tapi itu pula lah yang iblis halang-halangi supaya kita tidak sampai ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Ini kata Allah Subhanahu wa taala jalan yang Allah benci, yang Allah tidak suka, yang Allah laknati. Tapi itu pula lah yang dipaksa kita semua, anggota jasmani kita semua untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Tapi ingat kata Allah, maka dzabal fuadu marwa. Hati manusia itu tetap tahu mana yang benar, mana yang salah. Sadar manusia ketika melakukan perbuatan salah. Namun otak tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. La liufarikuna baina haqqal batil. Anggota jasmani tidak mampu juga menghindarkan daripada perbuatan salah dan dosanya. Karena iblis sudah menjadi raja dalam dirinya. Apa kata Nabi? Al-qalbu malik. Bahwa hati manusia itu bagikan raja. Walahu junuduh. Hati manusia bagikan raja. Dan hati memiliki pasukan. Mana pasukan? Anggota jasmani kita. Ada pasukan melihat, ada pasukan berbicara, ada pasukan untuk memegang, ada pasukan untuk berjalan, ada pasukan untuk berpikir. Seluruh anggota jasmani ini, kata Imam Al-Ghazali, tunduk patuh kepada hatinya sebagaimana tunduk patuhnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Berjalan kata hati, maka kaki pun akan berjalan. Berpegang kata hati, maka tangan pun akan berpegang. Melihat kata hati, mata pun akan melihat. Mendengar kata hatinya, kuping pun akan mendengar. Berpikir kata hatinya, maka otak pun akan berpikir. Selama hati manusia senantiasa tetap dengan zikirnya, maka pasti anggota jasmani ini akan melakukan perbuatan yang baik-baik. Kenapa bisa demikian? Saudaraku, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada kesanggupan, tidak ada kekuatan bagi kita pada hakikatnya untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka Allah menjawab dalam hadisnya, Ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku beserta dengan hambaku selama dia berzikir kepadaku. Aku beserta dengan hambaku selama dia berzikir kepadaku. Maka inilah keuntungan, kelebihan bagi orang-orang yang senantiasa padat hatinya dengan zikir kepada Allah. Dan inilah sebenarnya yang diajarkan dalam tarikat. Tariqatullah, Tariqah Naqsyabandiyah pada khususnya. Di pondok pesantren Jabal Kubis ini pada khususnya. Memadatkan dan memantapkan hatinya supaya hatinya padat dengan zikir kepada Allah. Sehingga tidak ada satu titik pun dalam hatinya selain padat dengan kalimah Allah di dalamnya. Kenapa? Ketika dalam hatinya padat berzikir kepada Allah, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ayyuma abdin ittala'tu ala qalbihi faru'aitul ghalibi ahli tamassuka bizikri. Bila mana ada seorang hamba, kata Allah, yang aku perhatikan dalam hatinya sibuk dia berzikir menyebut namaku, awallaitu siyasatahu, maka aku yang mengendalikan siasatnya. Wa kuntu jalisahu, kata Allah, aku yang menjadi teman duduknya. Wa muhaditsahu, aku yang menjadi teman bicaranya. Wa anisahu, aku yang menggembirakannya. Padat hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beserta dengan Allah. Begitu kata Allah, ana ma'abdi madzakaroni. Kalau sudah beserta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota jasmani, anggota perbuatannya pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Saudaraku kaum muslimin, jamaah zikrullah dimanapun berada, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Neraka wel, berat siksa bagi orang-orang yang hatinya keras dari zikir kepada Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka sungguh berat siksa, berat beban, susah hidupnya bagi orang-orang yang hatinya keras dari zikir kepada Allah. Bahkan mereka itulah termasuk orang-orang yang sesat. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Yang tidak dibatasi waktunya, yang tidak juga dibatasi tempatnya. Kapanpun, sedang apapun kita. Begitu pentingnya daripada zikrullah ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita sholat yang tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah. Di luar daripada sholat, dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah juga mengingatkan kepada kita.
Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Setelah selesai engkau mendirikan sholatmu, tetap engkau berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita tetap berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena rahasia daripada zikir itu tadi. Siapa yang berzikir? Selama dia berzikir, maka selama itu pula dia beserta dengan Zat yang maha kuasa, Zat yang maha mulia, Zat yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda guru bersih kita senantiasa mengingatkan kepada kita semua sebagai jemaahnya, sebagai murid-muridnya. Tingkatkan zikirmu, padatkan zikirmu. Itulah metodologi dalam sebuah tarekat. Ada tawajuh, ada suluk, yang tujuannya adalah melatih diri kita, melatih hati kita untuk memadatkan dan memantapkan zikir kita. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Lalu, bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita, dalam keseharian kita? Zikir yang kita hujamkan ke dalam kolbi kita membuat kita menjadi manusia yang tahan banting dan tahan uji. Dalam artian hidup ini ujian, hidup ini adalah bantingan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada kita dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang manis, Allah tembakkan, hujamkan kepada diri kita. Sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat di masa yang lalu. Ketika memenangkan perang Badar. Perang yang begitu dahsyat. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang, yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan, وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Ini ujian dari Allah. Bukan karena kalian banyak, bukan karena kalian hebat. Tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa yang indah, berupa yang manis kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah. Orang-orang istiqomah dengan zikirnya. Ketika Allah uji dengan yang manis, tidak akan membuat dia menjadi takabur, menjadi sombong, menjadi angkuh. Tapi ma'rifatun bil jinan. Hati mengerti dan paham bahwa ini semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia pun banyak bersyukur kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kenikmatan, keindahan, ini semua adalah dari Engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada kita dengan sesuatu yang pahit, dilemparkan kita ke bawah dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, usaha yang senantiasa bangkrut, cocok tanam yang tidak pernah berhasil, gagal dan gagal, gagal dan gagal. Maka bagi orang-orang yang istiqomah dengan zikirnya, tak akan pernah dia berburuk sangka kepada Allah. Fawailul, nerakawel, 5 tasipun bagi orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa? Karena mengerti dan paham. Dari awal dia sudah tahu bahwa Allah ada sifat yang maha baik, maha baik. Timbul sifat husnudzon dengan sendirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sesuatu yang buruk Allah ujikan kepada dirinya. Dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, "Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, intoliku ila abdi, datangi hamba-hambaku," kata Allah, datangi hamba-hambaku. Fasubul balaan soba, berikan kepada hambaku ujian yang sebanyak-banyak, balaan soba, ujian yang sebanyak-banyaknya. Wahibbu an asmal sotahu, kata Allah. Sebab aku senang dengan jeritan orang-orang itu. Semakin berat Allah uji, semakin kuat dia menjerit kepada Allah. Semakin kuat dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ayahanda guru kita pernah bercerita kepada kita. Ketika Allah marah, jangan pernah kita jauhi. Ketika guru marah, jangan pernah kita jauhi. Dekatkan diri, semakin dekat. Marahnya Allah, marahnya seorang guru adalah marahnya sayang. Bukan karena marahnya benci. Marah yang penuh rahmat, marah yang penuh dengan kasih sayang. Untuk meningkatkan kualitas iman kita. Meningkatkan kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita, dilemparkan kita ke sebelah kanan, banting kanan. Disuruh oleh Allah kita mengerjakan sholat, aqimus sholah wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, wa atimul hajja wal umrah. Laksanakanlah haji dan umrah dan lain-lain sebagainya. Karena hati sudah mengerti, ini perintah Allah. Apapun perintahnya, maka dia terima dengan ikhlas. Dengan hati yang bersih. Dengan kenikmatan, keindahan, kerinduan. Ini perintah daripada Zat yang Maha Suci yang saya cintai, yang saya rindukan. Maka tidak pernah kita melakukan satu perbuatan dengan terpaksa. Tapi semuanya kita lakukan atas dasar karena Allah, karena Allah. Tak pernah terbersih dalam hati kita ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita, terjerumus ke dalam perbuatan salah. Kita bukanlah nabi, kita bukanlah rasul. Kita bukanlah aulia-aulia Allah, tapi kita manusia biasa. Lalu Allah paksa kita terjerumus ke dalam perbuatan salah dan dosa. Maka cepat dia tangkap dengan
taubat. Tetapi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah. Jangan kau ulangi lagi perbuatan salah dan dosa itu. Kalau memang kau sudah tahu. Indah pesan daripada ayahanda guru kita. Kalau sudah tahu di depan ada lubang, jangan engkau mau terperosok yang kedua kalinya. Hadirin kaum muslimin, jamaah zikrullah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Akhirnya kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk tetap dalam bimbingan ayahanda guru mursyid kita, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara ayahanda guru kita tetap dalam kesehatan, dalam kemudahan dan kelapangan. Dan kita sama-sama menyampaikan selamat haul guru yang ke-19 tahun 2021 Al-Mukarram Syekh Maulana Haji Amir Damsyar Salib Alam Qaddasallahu sirrahu. Dan mari kita sama-sama setelah ini untuk memperhatikan, menyimak fatwa daripada ayahanda tuan guru kita. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Mohon ampun kita sama-sama kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.